It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah dapat bertemu dengan jamaah semuanya. Hari ini kita insya Allah akan berbincang tentang fikih darah wanita. Sebab kalau kita tidak bisa membedakan dalam menghukumi darah-darah yang keluar dari badan kita, maka kita akan kebingungan sendiri untuk menentukan langkah apa yang akan kita lakukan, apakah mau sholat atau tidak. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, kita akan kebingungan ya mau puasa atau tidak. Baik, saya izin tolong di share screen ya. Oke, berikutnya. Ya, oke. Janabah, ini kita akan mulai dengan hadas besar. Ada beberapa hadas besar dan keluar darah haid dan nifas itu masuk dalam salah satu hadas besar yang mewajibkan untuk mandi. Yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. Yang pertama adalah haid, kedua nifas, yang ketiga adalah melahirkan, yang keempat adalah berhubungan badan, kelima keluar air mani, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, ini kita akan bahas yang paling atas saja ya, karena waktu kita ini satu pertemuan ini kita akan bahas yang paling atas saja haid. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, baik. Berikutnya. Darah wanita itu terdiri dari 3 macam dan keluar dari kemaluan depan ya. Jadi kalau ada darah keluar dari kemaluan depan, keluar dari seorang perempuan, itu bisa terdiri dari satu di antara 3. Haid, nifas, dan atau istihadah. Haid itu keluarnya karena sehat, ya, bukan karena adanya penyakit. Justru karena dia sehat, maka dia mengalami haid. Kalau misalnya ada masalah dalam organ reproduksinya, padahal dia masih dalam usia yang sehat, tapi dia tidak keluar darah, berarti ada gangguan ya dalam organ reproduksinya. Justru karena dia sehat lah, maka dia mengeluarkan darah haid secara berkala setiap bulannya. Baik, berikutnya. Istihadah, nifas. Adapun nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi darah apapun yang keluar setelah jadi darah apapun yang keluar selagi janin masih di dalam kandungan itu belum dianggap sebagai nifas ya. Nifas itu keluar setelah bayinya keluar. Kemudian istihadah. Istihadah itu adalah darah yang bukan haid dan juga bukan nifas ya. Dia adalah darah yang keluar di luar waktu-waktu haid dan di luar waktu nifas. Berikutnya. Nah, haid. Haid ini adalah darah yang coba berikutnya lagi. Ya, ini dia pengertian haid adalah darah yang alami yang keluar dari rahim bagian dalam seorang wanita, keluar karena apa? Karena dia sehat ya, pada hari yang dia ketahui. Nah, maka tadi disebutkan ini keluarnya karena sehat. Kemudian pada hari-hari yang biasanya sudah diketahui. Biasanya para perempuan itu sudah mengetahui ini udah minggunya haid nih gitu kan, atau warna darahnya juga kadang-kadang sudah diketahui biasanya. Oke, baik. Berikutnya, sekarang istihadah. Istihadah adalah sayaladu dami illatin min adna nuqtatin fi rahimil mar'a fi ghairi awqatil haid wan nifas. Dia adalah darah yang keluar karena sebab entah itu penyakit, pokoknya darah yang mau dibilang haid bukan, dibilang nifas juga bukan. Nah, itu disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah ini, perempuan yang mengeluarkan darah istihadah disebut dengan mustahadah. Mustahadah itu dia eh, tidak dianggap berhadas besar. Selesai dari istihadah itu tidak mewajibkan mandi. Makanya istihadah tadi tidak menjadi bagian dari penyebab wajibnya mandi.
tidak menjadi penyebabnya janabah. Orang yang sedang mengalami istihadah, dia diwajibkan untuk sholat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya. Nah, bagaimana cara membedakan haid dan juga istihadah? Caranya dibedakan menjadi tiga sebab. Pertama, dari warna haidnya, ya. Warna darah haid itu ada tiga macam, ada lima macam, yaitu al-humrah, aswad hitam, kemudian al-humrah merah, kemudian asyukrah coklat, kemudian yang keempat adalah as-sufrah kuning, dan yang kelima al-qudrah. Al-qudrah itu artinya adalah keruh, ya. Keruh ini bisa jadi antara putih dan kuning, bisa jadi keabu-abuan, pokoknya dia keruh begitu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengalami keluar darah tuh selama anggaplah mungkin 8 hari ya, 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari kuning, 2 hari coklat, itu adalah haid semuanya. Jadi jangan khawatir, haid itu tidak hanya hitam dan merah saja, ya. Dalilnya adalah ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau didatangi oleh seorang sahabiyah yang mana sahabat ini membawa kapas yang berwarna kekuningan. Perempuan ini bilang sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, saya udah nggak keluar darah yang hitam sama yang merah, tinggal kekuningan. Apakah saya sudah wajib untuk mandi supaya saya bisa sholat? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, la ta'jalan, jangan buru-buru sampai kamu melihat adanya al-qassa al-bayda. Al-qassa al-bayda itu sebagian ulama mengartikan sebagai keputihan. Jadi keluarnya keputihan di akhir masa haid itu membuktikan sudah suci dan sudah boleh mandi. Kemudian al-qassa al-bayda dalam pengertian para ulama yang lain dikatakan adalah sesuatu yang benar-benar putih, baik itu dari kapas ataupun dari tisu yang dicolek ke kemaluan. Kalau misalnya kapas dan tisunya, sebentar ya, sebentar. Nah, kemudian al-qassu al-baydu, makna yang kedua itu adalah kapas atau tisu yang berwarna putih. Jadi ketika seseorang mengalami haid, kemudian di akhir masa haidnya dia mengambil kapas ataupun tisu lalu dicolekkan ke pintu kemaluannya, tidak ada bercak sama sekali, itu menandakan bahwa haidnya sudah selesai. Tidak harus mendapati keputihan, ya. Tapi yang penting apa namanya? Yang penting sudah tidak ada bercak lagi saat dicek dengan sesuatu yang putih. Mau itu kapas ataupun mau itu adalah tisu begitu. Maka untuk mengetahui haid itu sudah selesai atau tidak, jangan hanya berpaku pada pembalut, ya. Kadang-kadang darah haid itu masih keluar dari rahim seorang perempuan, namun karena saking sedikitnya aliran darahnya, maka tidak sampai mengalir ke pembalut begitu. Maka diceknya dengan tisu atau dengan kapas yang apa? Yang dicolekkan begitu, ya. Ya, mohon maaf. Baik, berikutnya lagi. Nah, sekarang dilihat dari usianya. Dari usia wanita yang dianggap sebagai wanita haid kalau apa? Kalau dia itu apa berusia minimal 9 tahun Hijriyah, ya. Kalau dia sudah berusia 9 tahun Hijriyah dan dia keluar darah, maka dia sudah dianggap mengalami haid. Kemudian usia maksimalnya tidak ada, ya. Usia maksimalnya artinya usia berapapun seorang perempuan, kalau dia itu masih mengeluarkan darah, maka dia masih dianggap haid. Sebentar ya. Oke, baik. Berikutnya.
Oke, kemudian durasi haid ya. Durasi haid itu ada minimal dan maksimalnya. Durasinya itu adalah 24 jam atau dalam waktu 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam itu bisa terjadi dalam waktu sehari semalam, bisa terjadi dalam beberapa hari. Bisa saja 24 jam itu terjadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Pokoknya totalnya itu 24 jam. Saya kasih contoh, ada orang keluar flek-flek atau keluar darah setiap harinya 5 jam dan itu terjadi selama 1 minggu. 5 jam kali 7, 5 kali 7 itu kan 35 ya. Nah, itu haid semuanya. Atau dia keluar selama 3 hari dan itu tidak terputus-putus darahnya keluar terus. Itu juga haid semuanya. Tapi kalau dia keluar misalnya keluar darahnya tuh cuman 3 jam atau 5 jam deh. Tapi hanya dalam waktu 3 hari. Dia keluarnya cuman pagi aja gitu dari jam 6 sampai jam tua, sampai jam 11. Dari jam 6 sampai jam 11 selalu keluar darah atau flek dari hari pertama begitu, hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu lagi, dan setelah itu selesai. Maka 15 jam dia keluar darah itu bukan haid ya. Kenapa? Karena tidak ada kelanjutannya. 3 hari keluar darah 5 jam. 5 jam kali 3 hari, 15 jam. Berarti itu istihadah semuanya. Ya, tapi begitu keluar darah dia memang harus tidak sholat, dia tidak boleh sholat, tapi begitu dia tahu bahwa ini hanya istihadah saja, ya sudah, berarti dia segeralah sholat. Berarti dia kodok-kodokin sholat-sholat yang dia tinggalkan selama istihadah itu, yang dia pikir haid ternyata istihadah. Berikutnya, oke baik, berikutnya. Em, ciri haid sesuai dengan durasinya, ya. Total durasi ini tadi sudah kita bahas bahwa minimalnya adalah 24 jam, maksimalnya adalah 15 hari. Oke, baik, berikutnya. Contoh hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah lancar. Nah, ini dia. Misalnya hari 1 sampai 10 dia keluar darah lancar. Hari ke-11 sampai hari ke-13 dia darahnya berhenti. Hari ke-14 sampai 15 darah keluar lagi. Hari ke-16 darah berhenti total. Tanggal 1 hingga 15 dia dihukumi haid semuanya walaupun sempat terputus pada tanggal 11 sampai 13. Nah, jamaah sekalian, berhentinya darah di fase haid ini itu disebut sebagai nako ya. Nako itu adalah berhentinya darah di fase haid begitu. Jadi kalau misalnya dia keluar darah 1 sampai 10 keluar darah itu haid. Terus nanti 14 sampai 15 keluar lagi darahnya masih dalam rentang 15 hari. Terputusnya itu dianggap sebagai nako. Oke ya. Jadi ini haidnya adalah 15 hari. Oke, baik. Sebentar ya. Ini kalau pagi saya riuh banget nih. Sebentar ya. Ya. Baik, berikutnya lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan awal istihadah? Darah keluar lebih dari 15 hari. Membedakan antara haid dan istihadah berdasarkan perbedaan warna darah. Jika tidak memungkinkan, maka diikutkan pada adat kebiasaannya. Ya, baik. Itu siapa di dapur? Tolong dong siapin. Ya. Baik, menentukan awal istihadah yang pertama adalah keluar darah lebih dari 15 hari. Jadi kalau darahnya itu tidak kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar itu dianggap sebagai haid semuanya. Jadi misalnya keluar darah 10 hari, maka dia adalah haid semuanya. Nah, membedakan haid dan istihadah itu pertama kalau lebih dari 15 hari, maka berdasarkan perbedaan warna darah, ya.
Membedakan antara haid dan istihadah itu berdasarkan perbedaan warna darah atau tamyiz nama metodenya. Jadi gini, kalau lebih dari 15 hari keluar darah itu memang dia mengalami istihadah. Tapi istihadah hari pertama itu tidak selalu terjadi pada dimulai dari hari ke-16, enggak. Ya, istihadah itu tidak selalu dimulai dari hari ke-16, begitu. Artinya, bisa saja istihadahnya mulai dari hari 10, bisa aja dari mulai hari ke-11, hari ke-13, dan seterusnya, gitu kan. Nah, kemudian jika tidak memungkinkan, maka diikutkan pada adat kebiasaannya bila dia sudah pernah haid sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bedain warna haid, maka kepada menentukan sesuai dengan kebiasaannya. Saya langsung aja ke contohnya ya. Silakan berikutnya. Oke, sekarang metode tamyiz. Metode tamyiz itu adalah metode yang harus kita lakukan untuk membedakan antara haid dan istihadah. Kalau darah yang keluar itu lebih dari 15 hari 15 malam, ya. Mbak Il udah datang, Mbak Il udah datang. Ya. Kemudian wanita keluar darah selama total 20 hari dengan detail sebagai berikut. 12 hari pertama dia berwarna hitam, 8 hari berikutnya dia berwarna merah. Maka yang warna yang paling pekat itu, dianggap sebagai warna haid, sedangkan warna yang lebih pudar itu dianggap sebagai istihadah gitu ya. Jadi intinya nggak bisa kita keluar darah lebih dari 15 dalam dalam contoh di sini kan 20 hari. Itu nggak bisa dibilang udahlah kalau keluar darah lebih dari 15 hari kan darahnya 20 hari nih. 15 hari haid sisanya istihadah deh gitu. Nggak bisa kayak begitu. Itu teori yang nggak ada landasannya di kitab manapun ya. Jadi dibagi berdasarkan pengelompokan warna darah. Baik, berikutnya lagi. Nah, sekarang contoh yang berikutnya adalah dengan 3 macam warna, ya. Ini 20 hari juga, tapi 3 warna. 8 hari pertama hitam, ini pasti adalah haid. Lalu 5 hari berikutnya merah, dan 7 hari berikutnya adalah coklat, ya. Nah, di sini yang 5 hari yang berwarna merah, kenapa masuk dalam kategori haid? Di contoh yang sebelumnya, merah itu bukan haid, tapi istihadah, gitu kan. Jawabannya adalah karena yang merah, kalau dia itu ditambahkan pada yang hitam, itu jumlahnya tidak melebihi 15 hari. Ya, 8 hari yang hitam ditambah 5 hari merah, itu totalnya adalah 13 hari, tidak lebih dari 15 hari. Maka yang dianggap sebagai haid itu adalah yang hitam dan merah. Adapun yang coklat itu diikutkan dihukumi sebagai istihadah. Kenapa? Karena kalau yang coklat itu ditambahkan ke yang merah dan hitam, pasti akan lebih dari 15 hari. Itu ya. Oke, baik. Berikutnya lagi. Jadi satu warna darah itu tidak boleh dua hukum ya. Dalam metode ini, dalam metode tamiz atau mumayizah. Nggak bisa bilang, bisa nggak sih coklatnya yang 2 hari pertama masuk haid aja, sisanya istihadah, nggak bisa. Jadi satu macam warna darah, itu satu hukum. Ya yang coklat, istihadah semua. Merah dan hitam, haid semua gitu ya. Oke, baik. Sekarang warna darah keluar selama 21 hari. Di sini 8 hari berwarna hitam itu dianggap sebagai haid. 9 hari berikutnya merah, kenapa di sini istihadah? Di contoh yang sebelumnya 9 hari itu tadi kok ada yang haid ya? Oh, ternyata 9 hari yang merah ini adalah istihadah. 9 ditambahkan ke 8 itu kan lebih dari 15 hari. Ya, dan haid itu kan nggak boleh lebih dari 15 hari. Nah, maka karena haid itu nggak bisa lebih dari 15 hari, sedangkan istihadah itu bisa lebih dari 15 hari, maka haidnya itu 8 hari, sisanya yang merah dan juga kecoklatan dihukumi sebagai istihadah. Berikutnya, nah, contoh kasus mu'tadah.
Kalau tidak bisa membedakan warna darah, maka kita menggunakan metode yang kedua. Nama metodenya metode adat. Adat orang yang melakukan metode ini disebut sebagai mu'tadah. Jadi jamaah sekalian, selagi masih bisa melakukan pembedaan haid dan istihadah dengan metode tamyiz, kita pakai tamyiz dulu. Tapi kalau nggak bisa ya metode adat. Cuman kadang-kadang, coba di slide yang sebelumnya dulu, biar nggak terdistrak ya. Jadi gini, kadang-kadang seseorang itu nggak mungkin membedakan darah haid dan istihadahnya menggunakan metode tamyiz. Kenapa? Karena kadang-kadang dia nggak bisa bedain warna darahnya. Kadang-kadang juga warna darahnya cuma satu warna hitam semua gitu kan. Dia keluar darah 18 hari hitam semua. Berarti dia nggak bisa pakai metode tamyiz, ya kan? Kadang-kadang juga eh, dia dua warna darah. Kadang keluar dua warna darah. Tapi warna yang paling pekatnya itu lebih dari 15. Misalnya dia keluar darah 20 hari hitam dan coklat. Yang hitam 17 hari, yang coklat 3 hari. Dia nggak bisa bilang, oh berarti haid saya yang hitam 17 hari. Nggak bisa. Kenapa? Karena haid itu nggak bisa lebih dari 15 hari. Bisa nggak yang dianggap haid yang hitam 15 hari? Terus yang 2 hari sisanya itu istihadah. Nggak bisa. Jadi satu warna darah itu tidak bisa dihukumi dua macam darah. Ini kalau pakai metode tamyiz, ya. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak mungkin nih pakai metode tamyiz. Pertama saya nggak bisa bedain warna darah. Atau warna darah saya cuma satu warna dan lebih dari 15 hari. Atau dua warna tapi warna yang paling pekat lebih dari 15 hari. Oh, berarti saya bedain haid dan istihadahnya itu menggunakan metode yang kedua, yaitu metode adat. Itu dia metode adat berikutnya. Next, slide berikutnya. Ya. Contoh pada bulan Januari ada seorang perempuan keluar darah 17 hari. Dia tidak mampu membedakan warna darahnya atau darahnya itu keluar hanya satu warna saja. Maka cara memilah haid dan istihadah itu, misalnya jika dia memiliki adat kebiasaan, biasanya haidnya berapa lama nih? Oh, saya nggak bisa bedain warna darah, berarti nggak bisa pakai metode tamyiz, berarti pakai metode adat. Kamu haidnya berapa lama biasanya? Saya biasanya haidnya 8 hari, tumben bulan ini aja saya mengalami 17 hari gitu kan. Nah, tumben bulan ini 17 hari, biasanya bulan-bulan sebelumnya 8 hari. Oh, berarti dari 17 hari itu dia yang dianggap haid adalah 8 hari. 8 hari ini dari mana? Dari kebiasaan haidnya sebelum-sebelumnya. Itu ya. Sisanya itu adalah istihadah. Baik, berikutnya lagi. Ya. Bagaimana jika adatnya kadang berubah? Saya haidnya kadang 8, kadang 9, kadang 10 gitu ya. Ini suka suka berubah-ubah. Maka yang dianggap adat itu yang mana? Yang dianggap adat itu adalah yang terakhir. Yang terakhir sebelum dia mengalami keluar darah lebih dari 15 hari. Ya. Al-adatu tasbutu bimaratin. Adat itu bisa saja ditetapkan dengan satu kali siklus, yakni siklus yang terakhir. Baik, berikutnya lagi. Februari keluar darah selama 17 hari. Tidak bisa membedakan warna darah. Dikembalikan pada durasi adat kebiasaan, tuh ya. Dia keluar darah 17 hari, nggak bisa bedain warna darah. Maka yang dianggap sebagai haid itu yang adalah durasi kebiasaannya. Durasinya sering berubah antara 9 dan 10 hari. Maka patokannya adalah jumlah haid yang terakhir. Jika Januari dia mengalami haid 10 hari, maka ini dia. Jadi Februari yang 17 hari itu gimana penentuan haid dan istihadahnya? Oh, yang dianggap sebagai haid adalah kebiasaannya 10 hari pertama, kemudian sisanya dianggap sebagai istihadah. Tapi jamaah sekalian, jangan sampai pakai metode ini langsung. Selagi masih bisa, kita pakai metode tamyiz, pakai tamyiz dulu. Metode ini dilakukan hanya ketika metode tamyiz tidak mungkin dilakukan.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong di share screen-nya ditutup dulu. Iya, saya akan bahas mungkin sekilas tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama haid dan nifas ya. Ada 8 perkara setidaknya yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid dan juga nifas. Yang pertama, dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dia tidak boleh untuk berpuasa. Tapi kalau haidnya sudah selesai di malam hari, sudah niat puasa, hanya belum mandi saja, lalu misalnya besok ternyata tertidur, lalu terbangun di subuh hari gitu ya, bangunnya jam 5 misalnya, sudah mulai puasanya, gak apa-apa, puasanya dilanjut, tetap sah, hanya saja dia harus segera mandi agar bisa melaksanakan sholat ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang belum mandi, udah malamnya udah niat puasa, udah berhenti darahnya, cuman belum sempat mandi, ya sudah, jangan sampai besoknya bangun subuh ya belum mandi nih. Gimana dong? Ya lanjut puasanya, jangan libur lagi ya. Boleh untuk mandi dari hadas besar di bulan Ramadan, dimulai dari habis subuh nggak apa-apa. Yang penting penyebab hadas besarnya atau darahnya sudah berhenti dari sejak malam hari, gitu ya. Kalau ternyata dia sudah mandi di subuh hari, udah karena tadi malam udah berhenti darahnya, tinggal mandinya aja yang ditunda ke habis subuh nggak apa-apa. Oke, baik. Bagaimana kalau dia itu keluar lagi nanti darahnya siang keluar lagi ya berarti batal. Berarti haidnya belum selesai ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah tidak boleh melaksanakan tawaf. Jadi tawaf itu tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang haid. Kemudian yang keempat itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia mau ikutan kegiatan atau pengajian atau apa, ya carilah teras masjidnya atau apa namanya, ya selasar masjidnya atau apa, tapi jangan masuk ke dalam ruang ibadah ya. Kemudian berapa nih? Yang kelima ya, yang kelima itu adalah mashul mushaf. Mashul mushaf itu adalah menyentuh mushaf atau memegangnya. Menyentuh dan memegang mushaf tidak diperbolehkan oleh perempuan yang sedang haid dan juga nifas. Apakah Quran digital itu termasuk mushaf? Jawabannya bukan. Quran digital itu dia masuk kategori apa namanya, pantulan cahaya saja, pantulan cahaya dari Quran ya, bukan Quran itu sendiri. Mushaf itu harus berupa hard file, berupa hard file, entah itu kertas, entah itu apa. Kalau di masa Nabi belum ada kertas ya, jadi kalau ada wahyu turun ditulisnya entah itu di kulit binatang yang sudah mengering atau apapun itu, dan itu dianggap mushaf. Mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang tercantum atau tertulis Al-Quran di dalamnya atau di atasnya, tapi tidak berupa soft file gitu seperti Quran digital itu hanya pantulan cahaya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang ketujuh itu adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu tidak diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan tilawah? Tilawah itu seringkali di bahasa Indonesia kan membaca Al-Quran. Itu sebetulnya saya pribadi jarang pakai terjemahan baca Quran ya untuk tilawah. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau disebut membaca itu dianggap membaca teks ya, dianggap sebagai tugasnya mata. Padahal tilawah itu tugasnya lisan. Orang bisa saja bertilawah tanpa membaca teks apapun. Misalnya saya nih lagi mau tilawah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini saya tidak baca teks apapun, saya melafadzkan Al-Quran diniatkan untuk tilawah. Dan kalau saya dalam kondisi haid, maka saya tidak boleh melakukan yang tadi saya sebutkan, tuh ya. Nah, maka tilawah itu melafadzkan Al-Quran dengan keluar suara dari mulut kita, lalu diniatkan untuk bertilawah. Tilawah itu yang menyuarakan Al-Quran yang tiap
hurufnya diniatkan untuk mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau zikir yang bacaan zikirnya niatnya zikir gitu kan, itu boleh. Saya mau zikir nih pagi sore yang mana ada ayat-ayat Al-Qur'annya di situ. Atau saya mau berdoa kepada Allah, boleh nggak nyontek doanya dari Al-Qur'an? Boleh. Kalau emang niatnya bukan untuk tilawah. Misalnya saya baca zikir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu diperbolehkan walaupun doa tadi ada di dalam Al-Qur'an. Saya niatnya mau berdoa, saya niatnya mau berzikir bisa. Ya, tapi kalau niatnya untuk tilawah, mau hataman, mau ngaji, tadarusan, itu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang haid atau nifas. Kemudian yang ke berapa tadi? Tidak boleh orang yang sedang haid itu dua lagi ya. Tidak boleh berhubungan badan. Orang yang sedang haid dan nifas tidak boleh berhubungan suami istri. Ya, sampai selesai haidnya dan sampai dia melakukan mandi. Kalau darah haid dan nifasnya udah selesai mengalir, tapi belum mandi, itu pun belum boleh berhubungan badan. Karena di surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan, jangan sentuh, jangan datangi istrimu hatta ya tohurna, sampai mereka itu suci berhenti darahnya. Faida tatahharna, kalau mereka sudah bersuci alias sudah mandi, baru boleh untuk didatangi atau digauli. Dan yang terakhir, perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Semenyebalkan apapun perempuan PMS, tidak boleh minta cerai, tidak boleh diceraikan. Landasannya adalah ketika putranya Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar, beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu terdengarlah informasi itu pada Nabi, lalu Nabi sampaikan murhu falyuraji'ha, sampaikan pada Abdullah bin Umar agar dia merujuk istrinya yang sedang haid itu. Artinya Nabi melarang para lelaki menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Kalau ingin menceraikan istri, kata Nabi, falyutalliqha tahiran, maka tolong ceraikan dalam kondisi yang suci. Tapi bagaimana kalau seorang suami tidak peduli istrinya haid atau tidak, tetap dijatuhkan talak? Apakah istrinya tetap tertalak, tetap sah talaknya? Iya. Walaupun dijatuhkan dalam kondisi haid, talaknya tetap suci, tetap terjadi, tetap sah. Tapi suaminya berdosa karena melanggar aturan yang tidak memperbolehkan talak di masa haid. Tapi kalaupun itu terjadi, talaknya tetap sah. Sah tapi dosa gitu ya. Talak tapi dosa itu contohnya kayak orang sholat tapi pakai mukena curian. Sholatnya tetap sah tapi mencuri mukena itu berdosa. Itu ya. Baik ya mas kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali waktu dan media Zoom ke moderator jika ada pertanyaan. Silakan. Baik, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah atas ilmunya, Masya Allah. Banyak sekali ya ilmu baru khusus buat saya juga gitu, apalagi tadi tentang bagaimana cara menghitung kapan suci, kapan juga sedang haid gitu. Ternyata bisa dilihat dari warna darah gitu ya, Masya Allah. Nah, oke baik, masih ada sedikit ya waktunya, sekitar 10 menit lagi. Kita mungkin ada tanya jawab sekitar 1 sampai 2 pertanyaan. Di sini sudah ada yang raise hand ya, Masya Allah dari Mbak siapa nih? Rahmah Nur Fitriani ya. Yang mangga boleh Mbak Rahmah untuk disampaikan pertanyaannya. Persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya. Saya biasanya memang haid hari pertama sampai ketiga itu deres, atau sampai keempat itu deres banget. 4, 5, 6, 7 itu memang kosong, atau paling cepat kosongnya 3 hari. Paling lama itu 4 hari kosong. Terus di hari ke 7 itu sampai 14 hari, pernah juga 14 hari 20 jam. Itu saya pernah haidnya macet-macet, tapi dia ini apa namanya? Macet-macet berhenti terus coklat-coklat. Nah, itu bagaimana Ustazah saya mandi di tanggal 7, 8, 9 ataupun 6, 7, 8, 9 karena itu memang biasanya ini memang kosong bener gitu. Dan dilanjutkan dengan
hari ke berapa ya? 9 sampai ke 14 itu macet-macet. Bolehkah saya memanfaatkan 3 hari yang memang biasa kosong di tengah itu untuk ya melayani suami dan juga mengulang hafalan? Karena hafalan saya juga berantakan karena saya takut mengulang di waktu haid. Sementara haid saya itu hampir 2 minggu seperti Ustazah. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu selalu seperti itu tiap bulan atau kadang-kadang begitu, kadang-kadang enggak? Setiap bulan Ustazah setelah saya melahirkan anak pertama. Dan setelah melahirkan anak kedua lebih panjang lagi 14 hari. Kalau melahirkan anak pertama 13 hari, 12 hari. Setelah udah melahirkan anak kedua kok 14, kadang 14 hari 20 jam. Bahkan Bukan, saya memang bukan, gitu. bukan, bukan 14 harinya. Berhenti di Jadi, tengah-tengah sampai beberapa hari kosong itu. Apakah oh, selalu begitu atau pernah terjadi ya habis darah udah berhenti ya berhenti aja, nggak ada kosong terus datang lagi. Pernah nggak mengalami haid ya keluar darah terus berhenti udah nggak keluar lagi? Pernah nggak mengalami itu? Atau memang seperti itu tiap bulannya tidak pernah tidak? waktu gadis normal Bukan, aja. bukan, bukan. Dari sejak melahirkan itu. Dari Dari sejak sejak melahirkan. melahirkan anak pertama, pernahkah haid yang keluar darah, lalu berhenti dan tidak keluar lagi? Iya, memang seperti itu dari sejak melahirkan. Rutinnya seperti itu dan saya catat. Maksud saya, tadi kan mbaknya kan Oh, keluar pernah nggak? darah. Hmm. Ntar dulu, Iya. dengerin dulu, dengerin dulu. Tadi kan pertanyaannya keluar darah, terus kosong, keluar darah lagi kan? Iya, Ustazah. Pernahkah beberapa kali, mungkin jarang, tapi pernah. Keluar darah, udah berhenti, nggak keluar lagi. Pernah? Enggak. Nggak pernah sama sekali ya? Enggak Selalu pernah. seperti itu ya? Oke, Selalu baik. mentok. Oke. Kalau memang adatnya seperti itu, boleh menunda untuk tidak mandi di waktu yang nggak keluar darah. Kalau memang sama sekali tidak pernah tidak, selalu begitu. Saya punya adat kebiasaan misalnya, saya punya adat kebiasaan haid itu 14 hari dan terjadi nakok selama 4 hari. Tahu nakok tadi ya? Iya. Berhentinya darah di tengah fase haid. Maka di tengah-tengah nakok itu boleh tidak mandi. Kenapa? Karena punya adat memang haid 14 hari yang diselingi oleh nakok. Nah, tapi kalau misalnya kadang-kadang em, meragukan, ini saya berhenti, tapi nanti keluar lagi apa enggak ya? Keluar lagi apa enggak ya? Keluar lagi apa enggak ya? Kalau tidak yakin nanti keluar lagi atau tidak, maka sebaiknya di hari yang bersihnya itu mulai hari berapa tadi bersih 6, hari ke-6 berhenti, ya berarti mandi aja. Kalau tidak yakin darah akan keluar lagi ya, maka secara zahir Anda sudah suci, mandi, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau punya kebiasaan haid 14 hari yang bolong di tengah-tengahnya alias nako, maka boleh ditunda mandinya. Nah, saran saya, kalau misalnya nggak yakin, mandi aja. Mandi di hari ke-6, sholat, puasa. Tapi untuk berhubungan badan, not recommended. Ya, khusus untuk berhubungan badan itu tidak disarankan untuk dilakukan di masa suci yang masih berpotensi keluar darah lagi. Itu ya. Jadi untuk puasanya oke, untuk puasa Ramadan ya. Kemudian sholatnya tetap dilakukan, tapi kalau misalnya berpotensi darah itu akan keluar lagi di hari yang berikutnya, yang masih dalam rentang 15 hari, maka hubungan badan sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu, menunda sampai masa kebiasaan haidnya berlalu. Jadi nanti aja berhubungan badannya setelah selesai haid di hari ke-14. Baru kalau mau berhubungan badan dengan suaminya. Baik, Nah, terima kasih Ustazah. Bagaimana dengan mengulang hafalan ya Ustazah ya? Katanya nggak boleh, jadi hafalan saya berantakan Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah. mengulang hafalan mbaknya punya kebutuhan untuk menghafal secara darurat, maksudnya santri tahfidz atau guru tahfidz nggak? Sejak menikah saya stop tahfiz di santri, jadi santri. Jadi saya nggak pernah ngulang hafalan secara intens, cuma saya online. Tapi waktu 2 minggu setelah haid, saya tidak mengulang hafalan sama sekali karena takut. Katanya megang handphone nggak boleh, katanya melafazkan dengan lisan nggak boleh. Jadi hafalan saya berantakan Ustazah sejak keluar dari pondok. Mohon arahannya Ustazah. Berarti dulu pernah masuk pondok tahfidz, berarti mbaknya hafizah, bukan?
Iya Ustazah. Oke, baik. Pada kasus orang yang secara urgent harus tetap mengulangi hafalannya supaya takut hafalannya hilang, di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pertama adalah mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Hanafi, Syafi'i dan Hambali tetap melarang untuk memurojaah hafalan dalam kondisi haid. Memurojaah hafalan dalam kondisi haid itu dengan cara dilafatkan, dikeluarkan suaranya itu terlarang. Megang mushaf juga terlarang. Maka solusi yang diberikan oleh para ulama tiga mazhab ini adalah qomat kamit atau mendengar hafalan. Jadi qomat kamit boleh, mendengar ayat-ayat dibacakan sambil dibatin dalam hati boleh, yang nggak boleh hanya dua, menyuarakan, melafatkan Al-Quran. Yang kedua adalah menyentuh mushaf. Kalau dua hal itu tidak dilakukan, aman-aman saja sebetulnya. Tinggal dengerin murattal, lalu di murojaah dalam hati. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat para ulama dalam madhab al-malikiyah. Madhab maliki itu memperbolehkan wanita hafizah untuk memurojaah hafalan, dan memurojaah itu tidak dianggap sebagai tilawah. Kemudian tentu tidak memegang mushaf. Kalau Quran digital itu memang bukan mushaf, tapi kalau pegang mushaf termasuk terjemahan mushaf, itu juga termasuk mushaf, itu nggak boleh. Jadi terbagi menjadi dua pendapat tadi ya. Nah, bagaimana buat kita-kita? Saya bukan hafizah, saya bukan santri tahfidz, saya bukan guru tahfidz. Karena saya tidak secara darurat harus menjaga hafalan saya, jadi saya untuk apa mengambil pendapat madhab maliki? Kenapa? Karena bertentangan dengan jumhur ulama. Saya bermadhab syafi'i. Dalam madhab syafi'i tidak boleh. Ya sudah, tidak usah saya paksakan. Wong sholat 5 waktu saja tidak diperbolehkan bagi wanita haid. Kenapa menghafal Al-Quran yang tidak menjadi rukun Islam gitu ya? Kok tiba-tiba dilanggar begitu saja dalam masa haid dan nifas gitu. Jadi buat yang bukan hafizah, udahlah stop aja dulu murojaah dan hafalannya, tilawahnya juga di stop, sebagaimana kita stop sholat. Jangan merasa, wah diri saya gersang sekali. Bukan masalah gersang, orang sholat aja disuruh tinggal kok gitu ya. Kecuali kalau hafizah, memang hafizah ini punya hukum yang unik, sehingga dalam mazhab maliki diperbolehkan. Intinya ada perbedaan pendapat, mazhab maliki memperbolehkan, mazhab mayoritas di luar maliki tidak memperbolehkan. Baik, Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Barokallahu Ustazah. berikutnya. Masya Allah. Semoga terjawab ya Mbak. Oke, di kolom chat sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan ya, sampai bingung ini mau pilih yang mana. Mungkin ada teman-teman ada yang mau raise hand dan menyampaikan langsung pertanyaannya di pertanyaan terakhir. Apakah ada yang bersedia untuk menyampaikan langsung? Sepertinya tidak ada ya. Baik, mungkin dibacakan aja satu pertanyaan dari kolom chat. Dulu yang mana ya? Yuk, yang mana aja Mbak? Waktunya udah mau habis. Mungkin ini yang terakhir aja ya. Dua terakhir dari Kak Zea. Gimana menentukan selesai haid kalau waktu pipis kadang keluar, kadang enggak? Di pembalut nggak ada keluar beberapa hari katanya. Mungkin haidnya itu waktu pipis kadang keluar, kadang enggak. Bisa aja. Hmm. Oh, enggak, Bang. Kalau misalnya masih dalam rentang 15 hari, pada saat pipis keluar garis-garis lendir yang bercampur dengan warna merah atau kecoklatan, sebaiknya jangan bersuci dulu ya. Karena artinya darah masih mengalir dari rahim begitu dan bercampur dengan lendir. Mungkin karena saking sedikitnya, jadi dia tidak mengalir sampai ke pembalut.
Jadi kalau misalnya dalam rentang 15 hari, misalnya udah 7 hari udah nggak keluar lagi darahnya, tapi hari ke-8 kalau kencing selalu keluar warna lendir berwarna hitam atau coklat gitu kan. Jadi sholatnya dipending dulu sampai benar-benar tidak keluar lendir yang berwarna hitam atau merah atau coklat tadi. Ya. Jadi dalam rentang 15 hari itu masih dianggap sebagai haid sebetulnya. Baik. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya dan waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 7 pada Allah. Waktunya sudah habis, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bersilaturahmi kembali di webinar selanjutnya tentunya. Baik, sekali lagi jazakallahu khair Ustazah atas waktunya, atas ilmunya. Semoga berkah selalu, sehat selalu. Juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini juga saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa nanti ikut kelas selanjutnya. Baik, tapi sebelum ditutup, kita dengarkan dulu closing statement atau pesan-pesan mungkin dari Ustazah untuk kita semua. Maka dipersilakan Ustazah. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita berharap semuanya mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita bisa mengamalkannya. Allah berikan kita umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan, ketakwaan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon izin pamit ya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima Ustazah. kasih Ustazah. Ya, buat teman-teman semua, ada informasi terakhir tadi mengenai webinar The Power of Words ya. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Februari 2025 pukul 5.30 lagi ya, subuh lagi Masya Allah di hari Jumat dan Sabtu. Jadi buat teman-teman yang merasa sholatnya sudah rutin, kemudian sedekahnya jalan, sholatnya rutin, tapi kenapa nih rezekinya qadarullah masih seret gitu ya. Nah, mungkin salah satu jawabannya adalah karena lisan gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang sering mengeluh, bicara kasar, atau mungkin nggak sengaja menyakiti hati orang lain, mungkin itu salah satu faktor kenapa rezekinya itu masih tertunda gitu ya. Jadi insya Allah nanti di kelas The Power of Words itu nanti kita akan belajar untuk bagaimana cara memperbaiki ucapan, memperbaiki lisan, dan juga insya Allah akan membukakan pintu rezeki dengan cara yang berkah. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Indra Firmansyah. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk daftar. Tadi link pendaftarannya sudah dikirim oleh tim Meaningful Ways di kolom chat ya. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk berkumpul di webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberi kemudahan dalam menjalani hidup sesuai dengan syariat-Mu. Limpahkanlah keberkahan dan petunjuk-Mu kepada kami, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman semua. Sehat selalu dan semoga bisa bersilaturahmi dan bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.